Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Bapak-bapak, ibu-ibu, penyuluh agama fungsional, ahli pertama dan ahli muda, yang pada kesempatan video kedua ini kami ingin berbagi, menyampaikan bahwa pentingnya membentuk kelompok binaan bagi penyuluh agama fungsional, bahwa di dalam keputusan Menteri Agama nomor 516 tahun 2003 disebutkan setiap penyuluh yang berada pada masyarakat padat maka paling tidak membentuk 20 kelompok binaan. Bagi penyuluh agama fungsional yang berada di wilayah masyarakat yang jarang, paling tidak membentuk 10 kelompok binaan. Jadi setiap penyuluh diharapkan memiliki atau katakanlah wajib memiliki kelompok binaan. Kenapa kami katakan demikian? Di dalam regulasi sudah jelas, kalau penyuluh agama punya kelompok binaan, maka akan memudahkan untuk mengumpulkan angka kredit di dalam melaksanakan tugas. Pada ketentuan atau petunjuk penyuluh teladan, memang bagi penyuluh agama fungsional paling tidak memiliki 3 sampai 6 kelompok binaan. Ini maksudnya adalah supaya terukur. Jadi kalau misalnya 6 kelompok binaan, frekuensi tatap muka pada masyarakat padat itu 1 kali 1 minggu, maka bisa dihitung 1 minggu 6 kali 4 dalam 1 bulan, maka 24 kali tatap muka. Nah, ini bisa kita hitung angka kreditnya. Dalam 1 bulan kita melaksanakan 24 kali tatap muka. 1 tahun paling tidak efektifnya, misalnya kita 10 bulan melaksanakan, maka bisa kita dapatkan 240 kali tatap muka. Nah, kita bisa membayangkan, bisa kita hitung dengan angka kredit tatap muka 0,06. Nah, itu untuk tatap muka. Kemudian apabila kita memiliki kelompok binaan, otomatis kita membuat laporan mingguan. Setiap kali tatap muka, maka membuat laporan mingguan sama seperti kita melakukan tatap muka, sebanyak kita tatap muka. Jadi kalau tatap mukanya 1 tahun, katakanlah 240 kali kita tatap muka, otomatis dalam 1 tahun juga kita membuat laporan mingguan. Nah, inilah untungnya kita memiliki kelompok binaan. Nah, dalam hal peraturan atau keputusan Menteri Agama 516 tahun 2003, 20 paling tidak kelompok binaan yang kita miliki, ini memang sangat memberatkan bagi penyuluh. Kalau penyuluh membentuk kelompok binaan sebanyak 20, paling tidak 20 kelompok binaan, maka waktu kita memang
banyak terkuras atau terpakai untuk tatap muka. Nah ini oleh Kementerian Agama memang khususnya yang berada di daerah-daerah banyak menggunakan sistem petunjuk pelaksanaan pemilihan penyuluh teladan. Jadi seorang penyuluh bisa memiliki kelompok binaan 3 sampai 6 buah. Nah, kemudian bagaimana cara membentuk kelompok binaan? Tentunya kita melihat dulu sasaran binaan kita, ya, wilayah sasaran binaan kita. Misalnya pada masyarakat sasaran kita pada masyarakat perkotaan, di sana ada LPM, lembaga pendidikan masyarakat seperti majelis taklim, TK, TPA, pondok pesantren atau lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Kita bisa bekerja sama atau mengadakan pendekatan dengan pengelola lembaga tersebut untuk membentuk kelompok binaan. Misalnya saja majelis taklim. Dalam identifikasi wilayah, banyaknya majelis taklim di daerah kita. Yang kita lakukan adalah mengadakan pendekatan dengan para pembina atau pengasuhnya. Kemudian kita identifikasi berapa jamaah yang mampu membaca Al-Quran atau mengetahui ilmu-ilmu agama seperti fikih, akidah, akhlak, dan seterusnya. Setelah itu kita identifikasi. Nah, minimal pada masyarakat padat kita punya satu kelompok paling sedikit 15 orang jamaah. Nah, jadi 15 orang jamaah itu satu kelompok. Andai kata dalam lembaga atau majelis taklim ada 50 orang, itu berarti kita sudah bisa membentuk 3 kelompok. Nah ini, jadi 15, kemudian ada 10 orang satu kelompok. Paling tidak 3 kelompok. Nah ini bisa kita lakukan. Pembentukan kelompok ini harus kita lakukan dengan betul-betul kita bentuk pesertanya atau jamaahnya. Bisa kita buat daftar hadir secara permanen 15 orang atau mungkin ada yang 10 orang satu kelompok, tapi usahakan paling sedikit 15 orang. Nah, jadi kelompok binaan ini bagi penyuluh bisa dikatakan wajib untuk memudahkan kita dalam menghitung angka kredit. Paling tidak 1 tatap muka, kedua membuat laporan mingguan. Nah ini, jadi itulah gunanya kelompok binaan. Jadi bukan kita mengisi pengajian pada satu tempat dan tidak teridentifikasi berapa jumlah kelompok yang jumlah jamaah pada kelompok tersebut. Akan tetapi yang dimaksudkan adalah paling sedikit 15 orang kita buat daftar hadir, kemudian secara permanen dan kegiatannya rutin 1 minggu 1 kali. Nah itulah yang dimaksud dengan pembentukan kelompok binaan. Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan itu. Paling tidak kita berpedoman kepada petunjuk pemilihan penyuluh teladan. Jadi kalau beberapa tahun yang lalu kita masih menggunakan maksimal penyuluh teladan itu 6 kelompok. Nah, yang untuk tahun ini, tahun 2021 ini paling sedikit
penyuluh teladan itu 12 kelompok binaan. Ya, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.